Orang sukses itu ada tanda-tandanya. Dan jika Anda termasuk dalam tanda-tanda ini atau ciri-ciri ini, maka dipastikan Anda akan bisa berhasil dalam kehidupan Anda. Anda akan bisa memiliki uang yang banyak. Ya, simak video ini sampai selesai dan pastikan Anda berada di ciri-ciri orang yang pasti kaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih Anda telah menyimak video-video di channel ini. Di video ini ada 400 di channel ini ya. Ada 400 video yang bisa Anda pelajari. Semuanya berkaitan dengan perkembangan finansial Anda, perkembangan spiritual Anda ya. Bagaimana tips triknya dan berdasarkan kisah nyata ya. Jadi Anda tinggal mempelajari aja dan silakan Anda bisa subscribe tombol lonceng dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ketika saya bikin video baru. Hari ini materinya yang akan saya sampaikan adalah 7 ciri-ciri atau 7 tanda-tanda bahwa kamu akan menjadi orang berhasil. Oke? Nah, pastikan diri Anda termasuk dalam 7 ciri-ciri ini. Oke? Oh ya, saya ingatkan lagi teman-teman juga bisa nuliskan doa di komentar, doa apapun terserah Anda ya, karena agar bisa diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Tujuannya adalah ketika Anda berdoa dan diaminkan oleh banyak orang, maka insya Allah akan cepat terkabul ya. Silahkan komentar di bawah. Oke, langsung saja pada hari ini ciri-ciri yang pertama adalah tujuan ya. Jadi orang yang pasti berhasil, pasti kaya, pasti cerah ya masa depannya adalah dia memiliki tujuan yang jelas. Nah, sekarang mari kita kembali telusuri kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki tujuan yang jelas? Apakah tujuan kita sudah jelas? Nah, bagaimana Mas cara menilainya? Cara menilainya adalah Anda pikirkan ya, 6 bulan lagi Anda akan seperti apa. Jadi 6 bulan lagi tujuan Anda itu apa? Ya, proyeksinya ke depan 6 bulan lagi gimana? 1 tahun lagi gimana? 5 tahun lagi gimana? 10 tahun lagi gimana? Anda minimal memiliki tujuan yang jelas. Dengan Anda memiliki tujuan yang jelas ini, Anda akan memiliki fokus seperti laser ya. Saya pernah mengatakan bahwa ketika kertas, Anda tahu kertas ya, kertas putih ya, kertas putih terus ada loop atau kaca pembesar. Kalau Anda tempelkan begini, ya apa yang akan terjadi? Tidak terjadi apa-apa, betul ya. Tapi kalau Anda tempelkan ini dan Anda fokuskan terus-menerus, ya, terus gini aja. Ini loop ya, ini kaca pembesar, ini apa? Kertas ya, di sana ada matahari, ini akan terbakar ya, terbakar dia. Kenapa? Itulah kekuatan fokus. Dan Anda untuk menjalankan fokus ini yang pertama adalah Anda harus punya tujuan yang jelas. Jadi orang-orang punya tujuan yang jelas itu mikirnya pasti bagus. Ya, apapun yang dia lakukan tujuannya sudah jelas. Anggaplah seperti Anda mau ke Surabaya. Anda tahu detail kemana Anda akan pergi. Ya. Kemana akan Anda pergi, jalan apa, rumahnya nomor berapa, rumahnya siapa, itu harus jelas. Ya. Dengan Anda memiliki tujuan yang jelas ini, maka hidup Anda akan menjadi spektakuler. Lanjut kita ke ciri-ciri yang kedua atau tanda-tanda yang kedua. Oke, enggak banyak ini ya, langsung aja ke poinnya. Yang kedua adalah punya target itu yang besar. Ya, targetnya harus besar, bukan target kecil. Nah, target besar. Jadi tidak peduli apapun kondisi Anda hari ini. Tidak peduli apapun kondisinya hari ini. Mas, saya hari ini hanya bekerja sebagai sales keliling. Mas, saya hari ini hanya bekerja sebagai karyawan. Saya hari ini menjadi office boy. Saya hari ini begini. Oke, tidak peduli kondisi Anda hari ini. Yang jelas Anda harus punya tujuan yang jelas ya. Lalu targetnya harus besar. Mas, saya seorang cleaning service, saya seorang office boy, saya pengen beli mobil Pajero, saya pengen punya rumah 3 lantai. Boleh nggak? Boleh dong. Ya, tidak ada yang melarang Anda untuk bermimpi. Ya, tidak ada. Yang jelas, ketika Anda sudah menetapkan Anda kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, Anda sudah masuk ke dalam kategori ini. Ciri-ciri orang yang sukses, ciri-ciri orang yang akan berhasil. Yang jelas Anda harus punya itu dulu. Jadi tujuannya jelas. Saya pengen rumah 3 lantai, saya kepengen punya Pajero di rumah. Ya, saya kepengen bangun panti asuhan. Nah, itu tujuannya jelas.
Dan Anda harus besarkan target Anda. Ini artinya Anda tidak boleh membatasi pikiran Anda untuk mengimajinasikan. Ya, paham ya maksudnya? Jadi targetnya harus besar. Jangan target kecil-kecil gitu ya. Kalau target kecil kan gampang tercapai gitu. Tapi kalau targetnya besar, itu artinya Anda siap bertumbuh. Anda siap dengan tantangan, Anda siap bertumbuh. Nah, inilah yang semua orang sukses lakukan. Mereka memiliki target yang besar. Berani bermimpi besar, ya. Jadi mimpinya tidak hanya sekedar alah gini aja, gini ya. No, ya. Kalau Anda kepingin benar-benar mendongkrak potensi dari diri Anda secara maksimal, maka milikilah target yang besar. Tercapainya kapan? Ya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan bantu atur. Yang jelas Anda punya dulu target yang besar. Jadi target saya, Mas, target saya umur 30 saya harus begini, umur 35 saya begini, 40 begini. Gitu ya. Jadi harus punya target yang besar. Ini berkaitan dengan tujuan yang jelas ini. Karena tujuan yang jelas ini belum tentu besar ya. Anda harus bermimpi besar. Mimpinya harus besar. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Target yang besar ini juga membutuhkan keberanian. Oleh karena itu Anda harus berani. Ingat, mimpi itu gratis. Ngapain sih kita nggak mimpi yang gede sekalian? Setuju ya? Berani bermimpi besar. Oke, yang ketiga adalah sumber income. Jadi Anda harus punya sumber income atau sumber penghasilan itu yang banyak. Ya, yang banyak. Oke lah, mungkin hari ini Anda karyawan gitu ya. Tapi boleh dong jualan sosis di depan rumah. Ya, jualan sosis, buka etalase kecil jual sosis. Pagi sampai sore kerja, sore sampai malam jualan sosis di rumah. Boleh ya? Boleh. Silakan. Jadi semua orang sukses ya, para bilioner, para milioner, mereka memiliki banyak sumber penghasilan. Ibarat telur ya, telur itu kalau kita taruh di satu keranjang dan keranjang itu jatuh, maka telur kita pecah semua. Setuju ya? Tapi kalau Anda punya banyak keranjang, satu jatuh masih ada keranjang lagi untuk bawa telur yang lain. Nah, ini Anda punya sumber income yang banyak ya. Nah, Mas, aku bisanya masih satu ya, nggak masalah. Ya jelas Anda sudah punya planning untuk membesarkan, untuk menambah lagi sumber-sumber usaha. Saya sudah jelaskan di beberapa video saya bagaimana caranya Anda bisa bisnis Anda atau usaha Anda itu jalan sendiri tanpa kamu. Perlu disistemasi ya, didelegasikan kerjaannya sehingga sumber income-mu bisa banyak. Oke? Nah, 1, 2, 3, yang 3 adalah sumber income-nya harus banyak. Inilah ciri-ciri tanda Anda akan berhasil ketika Anda sudah memiliki sumber income yang banyak. Yang keempat adalah Anda itu fokus dan peka pada uang ya. Fokus ini begini, Anda tahu ini menghasilkan ya, terus Anda fokusi hal itu boleh, sangat boleh ya. Nah, peka terhadap uang, peka ini dalam arti ketika Anda melihat sebuah peluang, sebuah masalah ya. Kalau orang melihat masalah biasanya kan mengeluh. Tapi seorang pencetak uang, ya, seorang money maker, mereka melihat masalah adalah peluang. Jadi mereka, ini kalau masalahnya begini, berarti saya harus buka toko seperti ini dan nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi pemikiran tentang uang itu beda. Dia itu melihat uang adalah sesuatu yang luar biasa. Telinganya ini selalu digunakan untuk dengerin peluang. Wah, ini peluang bagus nih. Wah, ini cocok nih. Wah, ini kalau tak hitung-hitung potensinya bisa miliaran. Nah, gitu ya. Jadi mereka itu peka dan suka sama uang. Ini peka dan suka ya. Suka banget sama duit ya. Mas, mata duitin dong. Ya, nggak apa-apa. Itu orang bilang seperti itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting ketika kita punya banyak uang, kita bisa bantu orang lain. Setuju ya? Kita bisa bantu orang lain, kita bisa sosial, bikin sekolah gratis, rumah sakit gratis kan bisa nih kalau punya banyak uang ya. Jadi fokus dan peka dan suka sama duit. Ini penting banget ya, penting banget. Dan semua orang milioner, semua orang kaya, semua orang berhasil, mereka suka dengan duit ya. Oke. Yang kelima, yang keempat tadi adalah fokus dan peka dan suka cari duit. Suka dengan duit dan suka cari duit.
Ya. Yang kelima adalah mereka tahu kapan mereka mengeluarkan uang. Ya, jadi mereka mengeluarkan kontrol pengeluaran. Ya, ketika mereka suka sama duit, mereka mencari duit yang banyak, happy ya kan ketika dapat duit, dan mereka mengeluarkan secara terkontrol. Mereka paham banget mana yang perlu dikeluarin duit, mana yang nggak perlu dikeluarin duit, mana yang harus dikeluarkan sekarang, mana yang harus kita tunda dulu setahun ke depan. Nah, jadi kecerdasan finansialnya bagus. Ketika orang memiliki kecerdasan finansial ini, mereka mengeluarkan secara terkontrol, ya, karena mereka paham bahwa kalau semuanya dikeluarin, gitu ya, maka terjadi akan sebuah risiko. Maka mereka akan ada pos-posnya yang tepat. Ini buat ini buat ini, buat ini. Dan mereka juga cenderung menunda kesenangan mereka di awal, ya. Jadi kesenangannya itu ditunda. Misalkan mau beli Mercedes-Benz harga 800 juta. Mereka punya uang itu. Tetapi mereka memilih untuk menahan, ya, menahan belum membeli, nanti dulu aja. Ketika aku udah panen raya lagi, baru beli. Jadi mereka pinter menunda. Nah, kebanyakan orang, mohon maaf nih, ada apa pengen, ya, akhirnya mereka tidak bisa mengontrol keuangan. Nah, pastikan Anda bisa mengontrol keuangan kamu kalau kamu pengen masuk di dalam tanda-tanda orang yang sukses. Yang keenam, ini tidak banyak orang paham dan banyak sekali orang menyerah di sini, yaitu yang keenam adalah mereka berani bangkit. Mereka berani bangkit. Orang-orang yang sukses, tanda-tanda orang berhasil, orang sukses, mereka itu gigih sekali. Mereka pernah gagal nggak? Sering. Mereka pernah bangkrut nggak? Sering. Sering sekali bangkrut, sering sekali gagal. Tapi mereka memandangnya itu bukan sebuah kegagalan. Mereka memandangnya itu adalah sebuah pelajaran. Nah, bayangkan ada dua orang. Yang satu ketika gagal mikirnya ini, waduh, duniaku seperti berakhir gitu ya. Bangkrut luar biasa, loyo, lemes. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat kegagalan adalah pembelajaran. Wah, berarti kalau aku begini gagal, berarti besok aku akan melakukan strategi ini, strategi ini. Nah, inilah. Jadi bangkit. Mereka pernah gagal nggak? Banyak. Mereka sering gagal. Tapi mereka bangkit lagi, ya. Mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka hanya percaya kalau aku kemarin harus belajar, aku harus begini, begitu, gitu ya. Nah, bangkit dan terus belajar, terus maju. Yang ketujuh adalah mereka selalu lapar. Wah, selalu lapar. Bagaimana Mas maksudnya kok selalu lapar ini? Selalu lapar ini artinya adalah lapar ilmu. Mereka lapar ilmu, mereka terus penasaran. Mereka itu orangnya penasaran ya. Orang-orang, kalau Anda memiliki sikap ini, mereka sifat ini, Mas aku suka penasaran nih. Kenapa kok dia bisa sukses ya? Kenapa kok dia umur 25 kok bisa beli Mercy? Kenapa dia ke umur 30 kok rumahnya 5 ya? Gimana caranya? Bagaimana kok bisa gitu ya? Nah, itu berarti Anda sudah masuk ciri-ciri ini. Anda sudah masuk ke lapar ilmu, selalu lapar, always hungry. Selalu lapar dengan ilmu, ya, selalu lapar dengan wawasan. Ini keren banget. Jadi mereka itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Walaupun, jadi mereka itu tidak pernah merasa pinter. Jarang mereka merasa pinter ya. Hanya di acara-acara tertentu aja mereka merasa pinter. Tapi sebenarnya, ketika Anda merasa lapar, maka Anda itu mengajak diri Anda untuk bertumbuh terus, tumbuh terus. Ya, jadi selalu lapar ilmu ini penasaran kok dia bisa begitu ya, dia itu pakai teknik apa ya, dia itu pakai cara apa ya. Nah, ini kan membuat otak Anda mikir gitu ya, dan Anda segera mencari informasi-informasi, siapa tahu strategi Anda ada yang terlewat. Oke, jadi ini adalah 7 ciri-ciri. Saya tidak tahu Anda yang mana, Anda bisa tuliskan di komentar ya, tuliskan di komentar, Mas saya nomor ini Mas, saya nomor 3. Sumber income saya banyak. Nah, Anda bisa tuliskan di komentar. Yang dimana Anda sudah mengalami ini, berarti Anda sudah dipastikan, saya bilang, kalau Anda sudah punya tujuan jelas, targetnya besar, sumber income-nya banyak, fokus sama uang, peka sama uang, suka sama duit, pengeluarannya dikontrol, terus Anda kalau gagal berani bangkit lagi, terus selalu lapar dan selalu cari ilmu, cari wawasan, maka Anda sudah, saya pastikan Anda sudah sukses. Ya, kenapa? Karena hanya di Indonesia ini nggak sampai 5%, nggak sampai 10% lah orang itu punya pemikiran seperti ini. Oke? Jadi Anda beruntung banget ketika Anda memiliki ini semua. Ini tidak diajarkan di sekolah, ya, tidak diajarkan di sekolah. Oke? Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan terima kasih telah menyimak.
video ini. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis.